Halo Sahabat Pena, kembali lagi di UKM News. Saya Devi dari Unit Kegiatan Pers Mahasiswa. Hari ini Sabtu 26 Juli 2025. Saya berada di Kampus 1 STIE Yasa Anggana Garut, di mana tengah dilaksanakannya kegiatan pembukaan dan kuliah umum KKN PPM tematik tahun 2025. Mahasiswa STIE Yasa Anggana Garut kembali bersiap untuk menjalankan tugas pengabdian melalui program kuliah kerja nyata tahun 2025. Sebagai bekal awal, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LP2M menyelenggarakan kuliah umum pembelajaran pemberdayaan masyarakat yang menjadi bagian penting dari proses persiapan sebelum mahasiswa diterjunkan ke lapangan. Tahun ini, kuliah umum mengangkat tema penguatan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi desa. Tema ini mengajak mahasiswa untuk melihat potensi lokal sebagai kekuatan ekonomi desa yang perlu diberdayakan secara kreatif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Melalui pembekalan ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya hadir sebagai pelaksana program, tetapi juga menjadi mitra masyarakat dalam menggali potensi lokal, membangun kerjasama, dan membawa semangat perubahan dari desa untuk Indonesia. Tujuan diadakannya kuliah umum KKN bagi mahasiswa. Ya, yang pertama yang jelas tujuan secara umum ya penyelenggaraan kuliah umum KKN PPM ini adalah untuk menambah hasanah pengetahuan ya dan pemahaman mahasiswa terkait dengan konsep ya KKN PPM itu sendiri ya. Mana tujuan daripada KKN PPM ini adalah sebagai pembelajaran bagi mahasiswa tentang pemberdayaan masyarakat. Baik Pak, untuk harapan Bapak mungkin untuk mahasiswa KKN tahun 2025 ini seperti apa? Ya, harapan saya bagaimana caranya agar mahasiswa ini yang pertama mengikuti kegiatan KKN ini secara sungguh-sungguh ya, secara all in, kerahkan segenap kemampuannya, kemampuan pengetahuan, kemampuan skill ya, attitude. Manfaatkan itu sarana KKN ini sebagai sarana untuk mengasah kemampuan diri ya, kemudian manfaatkan untuk menguji kompetensi ya, menguji wawasan yang dimiliki. Gimanakah persiapan yang udah disiapkan buat KKN? Tentunya kami sangat mempersiapkan dengan semaksimal mungkin, dan adapun tahapan-tahapan yang telah dijadwalkan oleh kampus kami akan mengikutinya, dan sekarang kami akan lebih fokus lagi persamaan persepsi dengan kelompok. Saya pribadi yang pertama menyiapkan apa saja yang di program untuk desanya tersebut. Yang kedua mungkin melakukan survei terlebih dahulu apa yang dibutuhkan dari desa tersebut. Persiapan aku sendiri sih paling kayak nyiapin barang-barang buat keperluan pribadi, terus buat kebutuhan kelompok, terus paling kayak nyari-nyari posko yang kayak gitu. Paling itu sih, paling yang pentingnya mah buat kebutuhan pribadi sama kebutuhan kelompok aja. Untuk persiapannya mungkin dari segi fisik juga ya, dari segi fisik udah mulai sering kadang olahraga kecil, karena ini kan lumayan agak jauh ya dari jalan raya, lumayan dari pelosok juga, jadi harus kuat fisik, harus kuat mental juga, karena kita kan bakal 2 minggu jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, jadi harus benar-benar menyiapkan diri, sehari-hari harus benar-benar mandiri, dan juga mungkin sama kelompok, dibantu sama kelompok. Selain itu juga persiapan materi-materi, mungkin tadi salah satunya dari pembekalan kuliah umum. Bagaimanakah perasaan kakak dengan adanya kegiatan kakak ini? Tentunya excited sekali ya, karena kan selama 6 semester ini kami kuliah di kampus, dan sekarang bagaimana kita bisa mengimplementasikan hal tersebut di masyarakat. Jadi ini merupakan hal baru dan juga tantangan baru tentunya. Saya sangat excited dan saya sangat bersemangat untuk mengikuti KKN, dan juga saya memiliki teman-teman yang sangat kooperatif dan dapat bekerja sama dengan baik. Perasaan aku sih ada campur aduk ya, ada senangnya ada, terus bisa dibilang bukan bahagia tuh ya, happy juga ada gitu ya, terus
nggak sukanya juga ada. Ya suka duka lah gitu, namanya juga hidup ya, pasti ada suka maupun duka. Perasaannya senang banget karena akhirnya kita bisa mengimplementasikan apa yang kita pelajari ya. Kita benar-benar bakalan belajar langsung sama masyarakat, bagaimana berinteraksi sama masyarakat. Terus kalau semisal ada ilmu yang mungkin sesuai sama apa yang ada di permasalahan di masyarakat, kita mungkin bisa bantu lewat ilmu yang kita punya.